Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Firdaus, mahasiswa Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan untuk hasil mata kuliah komunikasi data untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya. Oke, kita langsung next ke slide selanjutnya. Di sini ada tampilan next theme. Di sini ada awalan menu yaitu basic, get started. Di sini ada tahap awal. Di sini kita akan diajak untuk mengenal antarmuka simulator yang saya gunakan dan melakukan beberapa tindakan dasar. Berikut langkah-langkah yang harus kita ikuti untuk menyelesaikan untuk level ini. Level ini hanya mengenal. Di sini ada mobile device, saling mengirim data, lalu kita klik untuk tanda plus di sini untuk membuat datanya, mengirim data, lalu kita klik folder ini, lalu selanjutnya data akan terkirim. Sini ada dua device yang saling berkomunikasi. Oke, untuk selanjutnya di sini ada menu selanjutnya yaitu paket field. Sini ada dua device lagi. Ini kita diminta untuk saling bertukar data. Di sini ada device list dan di sini ada device Bob. Di sini paket field adalah pada umumnya bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang header paket dan bagaimana informasi di dalamnya dikonfigurasi. Pada skenario ini, kita akan belajar cara membuat paket dan mengatur nilai header paket seperti sumber yaitu dalam kurung script dan tujuan step. Melalui skenario paket fields, Anda dapat belajar tentang pentingnya nilai header paket dalam pengiriman dan routing data dalam jaringan komputer. Hal ini juga membantu memahami konsep seperti alamat sumber dan tujuan dan konteks protokol jaringan yang digunakan. Nah, di sini sebagai contoh yaitu alamat IP. Misal kita ingin mengirim data ke alamat IP yang kita tuju, maka kita di sini mengetikkan alamat IP tersebut. Di sini ada dari sumber yaitu strip, yaitu Alice, dan tujuannya adalah Bob. Lalu kita add, lalu kita kirim datanya. Maka level ini akan selesai. Seperti itu kurang lebih. Selanjutnya, sini ada ping. Di sini ping IMCP, Internet Control Message Protocol, adalah sebuah protokol yang digunakan untuk mengirimkan pesan dan menerima response dalam jaringan komputer. Nah, dalam konteks ping, protokol ICP, ICMP digunakan untuk mengirim paket pesan IMCP ETSCO request ke host tujuan dan menerima balasan ICMP ETSCO reply dan host tersebut. Nah, ping ICP memungkinkan pengguna untuk menguji koneksi, mengukur waktu respon dalam kurang latensi, dan mendeteksi paket hilang dalam jaringan. Ini adalah salah satu alat yang paling umum digunakan untuk menguji konektivitas dan troubleshooting jaringan. Nah, untuk menguji IP tersebut sudah terhubung ke internet, biasanya kita ngeping ke Google. Nah, di sini contoh device Alice akan ngeping ke Google. Sini sumbernya Alice, tujuan di Google. Di sini kita menggunakan ICMP. Kita ketikkan di sini untuk ngeping, kita add, lalu kita kirimkan ke Google. Maka level ini akan selesai.
Oke, selanjutnya yaitu routing. Di sini routing adalah proses penentuan jalur atau rute terbaik yang harus diambil oleh paket data saat dikirimkan melalui jaringan komputer. Tujuan dari routing adalah untuk mengarahkan paket data dari sumber ke tujuan. Nah, dengan cara yang paling efisien dan efektif. Routing melibatkan penggunaan kabel routing yang berisi informasi tentang jaringan tujuan. Nah, jaringan tetangga dan metrik dalam kurung nilai yang menggambarkan kondisi atau biaya jalur. Eh, Ketika sebuah paket data dikirimkan, router akan menggunakan tabel routing untuk menentukan jalur terbaik yang harus diambil oleh paket tersebut. Dalam proses routing, router melakukan pertukaran informasi dengan router lain di jaringan melalui protokol router seperti OSPF dalam kurung Open Sources Fast First atau BGP Border Gateway Protocol. Informasi ini digunakan untuk memperbarui tabel routing dan mempelajari jaringan mana yang dapat dijangkau melalui tetangga terdekat. Router dapat dilakukan baik secara statis dalam kurung diatur secara manual atau secara dinamis dalam kurung diperbarui secara otomatis oleh protokol routing. Tujuan utama dari routing adalah untuk mencapai pengiriman paket data yang andal, cepat dan efisien melalui jaringan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kecepatan, beban jaringan, dan keadaan jaringan. Ini untuk simulator kita akan melakukan routing. Sini dimulai dari device Bob menuju device Gerhard. Sumbernya Bob, lalu tujuannya itu keluar. Kita add, lalu kita kirimkan, maka paket data akan melalui router ini, lalu menuju device tujuan. Oke, selanjutnya di sini ada modems. Menu selanjutnya, level selanjutnya modems. Di sini modem adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan komputer atau perangkat lain ke jaringan telekomunikasi seperti internet. Singkatnya modem berfungsi sebagai penghubung antara perangkat yang menggunakan sinyal digital dalam kurung seperti komputer dengan jaringan yang menggunakan sinyal analog dalam kurung seperti saluran telepon. Modem bekerja dengan mengkonvers sinyal digital menjadi sinyal analog saat dikirimkan melalui jalur telepon atau koneksi kabel lainnya. Ketika menerima sinyal analog dari jaringan, modem akan mengonversinya menjadi sinyal digital agar dapat dipahami oleh perangkat yang terhubung dengannya. Modem digunakan untuk mengirim dan menerima data melalui jaringan telekomunikasi. Ketika mengirim data, modem menggunakan dan mengirimkan sebagai sinyal analog melalui saluran komunikasi. Dari sisi penerima, modem yang terhubung akan menerima sinyal analog tersebut, mengkonversinya menjadi sinyal digital, dan menyampaikan data kepada perangkat yang terhubung. Di sini pada simulator kita akan melakukan modem. Di sini ada device Alice, lalu kita akan ngeping ke Google menggunakan foto ICMP melalui modem ini, melewati modem ini. Kita tuliskan untuk sumbernya itu Alice, tujuannya Google, fotonya ICMP. Oke, kita langsung add, lalu kita kirimkan datanya, maka paket data akan melewati modem lalu ke Google dan Google akan mengembalikan paket data itu ke device Alice. Oke, selanjutnya di sini ada menu spoof. Di sini IP spoofing. Di sini IP spoofing adalah teknik yang digunakan oleh penyerang untuk memanipulasi alamat IP pengirim dalam paket data. Nah, di sini pencurian atau penipuan. Nah, tidak disarankan untuk melakukan ini. Ini sebuah penjelasan singkat saja. Mekanisme kerja IP spoofing melibatkan pemalsuan atau palsu dari alamat IP sumber dalam header IP paket.
Dengan melakukan hal ini, penyerang dapat menyembunyikan identitas asli mereka dan membuat paket terlihat berasal dari sumber yang berbeda. Nah, untuk teknik-teknik keamanan untuk melawan IP spoofing adalah filtering paket, yaitu memfilter paket dengan aturan dan kebijakan yang memeriksa alamat IP sumber dan tujuan, serta memblokir paket dengan alamat IP palsu atau tidak valid. Kedua yaitu validasi forwarding reverses part dalam kurung RPF, memeriksa keabsahan alamat IP sumber paket berdasarkan tabel routing dan memblokir paket yang tidak melewati jalur yang benar. Yang ketiga itu penerapan IPsec, menggunakan IPsec untuk mengenkripsi dan menandatangani digital paket, memastikan integritas dan keaslian alamat IP serta konten paket. Yang keempat yaitu penyaringan pada tingkat aplikasi. Memverifikasi alamat pengirim pada tingkat aplikasi menggunakan metode seperti SPF untuk memastikan alamat IP pengirim valid. Yang kelima yaitu deteksi intrusi, mengimplementasikan sistem deteksi intrusi dalam kurung IDS atau sistem pencegahan intrusi dalam kurung IPS untuk mendeteksi pola dan perilaku mencurigakan terkait serangan IP spoofing. Yang keenam yaitu pembaharuan sistem dan perangkat lunak, memastikan sistem dan perangkat lunak selalu diperbarui dan dengan versi terbaru. Untuk memperbaiki kerentanan yang dapat dimanfaatkan dalam serangan IP spoofing. Dengan menggabungkan langkah-langkah keamanan ini, serangan IP spoofing dapat dicegah dan jaringan dapat lebih terlindungi dari ancaman keamanan yang mungkin muncul. Sini pada simulator, kita diminta untuk melakukan IP spoofing. Di sini kita sebagai Alice, menggunakan device Alice, kita berpura-pura menjadi Carlor. Sumbernya yang untuk tujuannya itu Bob. Nah, ketika Bob itu mengira kita Carol, tapi aslinya kita adalah Alice. Sini kita add, maka lalu paket datanya kita kirimkan, maka Bob akan mengira kita Carol, lalu paket datanya akan terkirim ke Alice, bukan ke Carol. Seperti itu IP spoofing. Untuk selanjutnya yaitu untuk mekanisme IP spoofing. IP spoofing ialah teknik di mana pelaku kejahatan memanipulasi alamat IP sumber pada paket data. Mekanisme IP spoofing bekerja dengan cara berikut. Yang pertama yaitu pelaku kejahatan memodifikasi header IP paket untuk mengubah alamat IP menjadi sumber alamat yang tidak sah atau palsu. Yang kedua itu paket dengan alamat IP palsu dikirim ke target atau jaringan yang dituju. Yang ketiga itu target atau jaringan penerima paket dengan alamat IP palsu dan memperlakukannya seakan-akan berasal dari sumber yang dipalsukan. Dalam beberapa kasus, pelaku kejahatan dapat menggunakan IP spoofing untuk menyembunyikan identitas asli mereka, menipu sistem target, atau menghindari deteksi dalam serangan DDoS. Teknik ini memungkinkan pelaku kejahatan untuk menyembunyikan asal-usul sebenarnya dari serangan mereka dan menciptakan kesulitan dalam melacak serta mengidentifikasi sumber serangan. Itu salah satu mekanisme melakukan IP spoofing. Seperti tadi yang dicontohkan di simulator. Oke, selanjutnya di sini ada steering paket. Steering paket dalam kurung pencurian paket adalah serangan di mana penyerang mencoba untuk mengakses dan mendapatkan akses tidak sah terhadap paket data yang dikirimkan melalui jaringan. Dalam konteks ini, paket data mengandung informasi sensitif seperti informasi pribadi, kata sandi, atau data penting lainnya. Untuk cara kerja steering paket,
adalah yang pertama yaitu penyerang menggunakan teknik seperti sniffing dalam kurung penyadapan atau man in the middle untuk memantau lalu lintas jaringan. Yang kedua, saat paket data dikirimkan melalui jaringan, penyerang menangkap paket-paket tersebut menggunakan alat atau perangkat lunak yang dirancang khusus. Yang ketiga, yaitu penyerang menganalisis paket yang dicuri untuk mendapatkan informasi yang berharga. Ini dapat mencakup mencuri informasi pribadi, mencari kata sandi, mengumpulkan data transaksi, atau meretas informasi sensitif lainnya. Yang keempat, setelah mendapatkan akses ke paket data yang dicuri, penyerang dapat menggunakan informasi tersebut untuk tujuan jahat seperti pencurian identitas, penipuan keuangan, atau serangan lanjutan terhadap target. Di sini pada simulator, kita diminta untuk melakukan steering paket. Di sini ada device analysis. Di sini kita melakukan steering paket pada Charlie dan ketika Charlie mengirimkan paketnya kepada Google, maka Alice akan menyadapnya atau mencuri paket Charlie. Selanjutnya, sini ada menu denial of service. Sini ada basic DOS. Untuk basic DOS dalam kurung denial of service adalah serangan yang bertujuan untuk membuat layanan atau sumber daya jaringan tidak tersedia bagi pengguna yang sah. Serangan ini dilakukan dengan membanjiri target dengan lalu lintas atau permintaan yang berlebihan, sehingga menyebabkan sistem menjadi tidak responsif atau terjatuh. Cara kerja basic DOS yang pertama, penyerang mengirimkan sejumlah besar permintaan atau lalu lintas yang tidak normal ke target, melebihi kapasitas normal sistem untuk menanganinya. Kedua, karena jumlah permintaan atau lalu lintas yang berlebihan, sistem target menjadi terbebani dan tidak mampu memberikan layanan kepada pengguna yang sah. Ketiga, sistem target menjadi tidak responsif, lambat, atau bahkan mengalami kegagalan total, sehingga pengguna yang sah tidak dapat mengakses layanan sumber daya yang dimaksudkan. Serangan DOS dapat dilakukan dengan berbagai metode, termasuk memanjari jaringan dengan paket data, misalnya serangan flood, memanfaatkan kerentanan dalam perangkat lunak atau protokol jaringan, atau menggunakan serangan distribusi yang melibatkan jaringan botnet. Dampak serangan basic DOS dapat meliputi ketidaksediaan layanan atau sumber daya, kerugian finansial, reputasi yang buruk, dan gangguan pada operasional bisnis atau infrastruktur. Di sini pada simulator kita diminta untuk melakukan serangan DOS. Di sini di mana device Alice melakukan serangan DOS kepada Google. Di sini kita untuk sumbernya kita kosongkan, lalu kita isikan tujuannya yaitu Google. Untuk datanya kita kita tambah menjadi 55 atau bisa lebih, kita akan melakukan serangan DOS. Maka kita add paket data, lalu kita kirimkan kepada Google, maka Google akan menjadi down ketika kita melakukan serangan DOS. Oke, selanjutnya yaitu distributed DOS. Seperti tidak jauh seperti tadi melakukan serangan DOS, namun kali ini kita berkelompok atau banyak yang melakukan serangan. Sini distributed DOS atau DDoS adalah serangan yang melibatkan banyak komputer yang terdistribusi secara geografis untuk secara bersamaan menyerang satu target. Serangan ini bertujuan untuk menghancurkan layanan atau sumber daya target
dengan membanjiri jaringan atau sistem dengan lalu lintas yang berlebihan. Nah, di sini ada 4 device yang 3 device melakukan serangan DDoS secara bersama-sama kepada Google, maka akan menyebabkan down atau overload ketika permintaannya melebihi batas normal. Oke, selanjutnya itu ada smooth attacks. Sini sama seperti sebelum-sebelumnya, namun smooth attack adalah serangan yang dilakukan dengan cara mengirimkan banyak paket ICMP echo request dalam kurung ping ke alamat broadcast suatu jaringan dengan menggunakan alamat IP palsu sumber paket sebagai sumber paket. Tujuan utama dari serangan ini adalah membuat sistem target kewalahan dengan jumlah balasan IMCP echo replay yang berlebihan. Di sini kita diminta melakukan smooth attacks. Di sini ada device Alice. Kita melakukan IP spoofing terlebih dahulu. Di sini kita berpura-pura menjadi Google. Di sini tujuannya broadcast untuk memberikan alamat IP kepada 3 device lainnya. Kemudian kita melakukan ping bersamaan ke Google. Setelah mendapatkan alamat IP tersebut, ketiga device ini melakukan ping secara bersama-sama kepada Google, maka Google akan mengalami kewalahan atau down. Oke, selanjutnya sini ada text, sini ada man in the middle. Sini kita bisa lihat hasil simulator yang saya kerjakan. Sini tahap awal yaitu kita kita akan menjadi Eva. Sini kita tuliskan kita menjadi Alice, bisa menjadi Alice dan bisa menjadi Bob. Kita di antara itu kita menjadi duanya pun bisa. Sini kita akan mengirimkan untuk Bob terlebih dahulu. Kita membuat IP spoofing terlebih dahulu. Kita menjadi Alice, lalu kita kirim ke Bob, lalu kita meminta passwordnya kepada Bob, lalu kita kirimkan paket datanya. Maka Bob akan mengirimkan balik ke Alice, namun data tersebut kembali ke Eva, tidak kepada Alice. Selanjutnya kita berpura-pura menjadi Bob, lalu sumbernya itu Alice, kita kirimkan passwordnya kepada Alice, lalu kita kirimkan paket datanya. Maka Alice akan memberikan balasan, lalu paket data itu sampai kepada Eva, lalu dilihat oleh Eva. Kemudian kita menjadi Alice lagi, kita kirimkannya kepada Bob paket datanya, maka kita akan memberikan pesan password yaitu 123456, maka selanjutnya kita kirimkan kepada Bob, maka kita akan berhasil menyelesaikan level tersebut. Ini yang dinamakan man in the middle. Oke, sini ada penjelasannya, yaitu man in the middle adalah serangan di mana seorang penyerang memposisikan dirinya di antara dua pihak yang berkomunikasi secara antara pengguna dan server dengan tujuan memantau, mengubah, atau mencuri data yang dikirimkan antara keduanya. Dalam serangan ini, penyerang menciptakan saluran komunikasi palsu antara kedua pihak yang seolah-olah mereka berkomunikasi langsung satu sama lain, padahal sebenarnya semua data yang dikirimkan dan diterima melewati penyerang. Berikut
uh, ada langkah-langkah umum yang terjadi dalam serangan man in the middle. Yang pertama, penyerang memantau lalu lintas jaringan untuk mencari komunikasi antara dua pihak yang ingin disusupi. Yang kedua, saat kedua pihak melakukan koneksi, penyerang menyusup di tengah-tengah mereka dengan berbagai cara. Ini bisa dilakukan dengan manipulasi jaringan menggunakan perangkat lunak jahat atau memanfaatkan kelemahan dalam protokol komunikasi. Yang ketiga, setelah berada di posisi man in the middle, penyerang dapat melakukan berbagai tindakan seperti merekam atau memantau seluruh komunikasi antara dua pihak, mengubah atau menyisipkan data dalam paket yang dikirimkan, atau bahkan menghentikan atau memutuskan koneksi secara sepihak. Penyerang dapat mencuri informasi sensitif seperti kata sandi, nomor kartu, dan data pribadi lainnya yang dikirimkan dalam komunikasi tersebut. Informasi ini kemudian dapat digunakan untuk tujuan jahat, seperti pencurian identitas atau akses digital ke akun pengguna. Oke, selanjutnya, eh, untuk melindungi diri dari serangan man in the middle, ada beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama, menggunakan koneksi yang aman seperti protokol HTTPS yang menggunakan enkripsi SSL atau TSL untuk melindungi komunikasi data. Memperbarui perangkat lunak dan sistem operasi secara teratur untuk memperbaiki kerentanan yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang. Yang ketiga, menghindari menggunakan jaringan Wi-Fi publik atau tidak aman yang rentan terhadap serangan man in the middle. Jika diperlukan, gunakan VPN (Virtual Private Network) untuk membuat koneksi yang aman melalui jaringan yang tidak dipercaya. Yang keempat, memeriksa sertifikat digital yang diberikan oleh situs web atau layanan yang dikunjungi untuk memastikan keaslian dan memperhatikan peringatan keamanan jika ada. Penting untuk menyadari potensi serangan man in the middle dan mengambil langkah-langkah keamanan yang tepat untuk melindungi data sensitif dan privasi kita saat komunikasi melalui jaringan. Selanjutnya yaitu ada censorship. Di sini pada simulator kita melakukan melewati censorship. Di sini kita sebagai Alice, lalu sumbernya itu kita akan menuju proxy terlebih dahulu, lalu tujuannya Alice kembali. Setelah melewati censorship, maka kita buat kembali untuk sumbernya itu Alice, kita menuju proxy. Maka selanjutnya data akan melewati censorship lalu akan dikirimkan ke router blok yang kita tuju. Maka level tersebut akan kita lewati. Di sini penyelesaian mengacu pada praktik mengendalikan, menekan, atau membatasi informasi, komunikasi, atau ekspresi. Biasanya dilakukan oleh pemerintah, organisasi, atau individu dengan maksud untuk mengontrol arus informasi dan mempengaruhi opini publik. Dampak penyensoran bisa sangat bervariasi, tetapi seringkali termasuk membatasi kebebasan berbicara dan berekspresi, menghambat akses informasi, menghambat kreativitas dan inovasi, mempromosikan narasi sepihak, dan melanggar hak asasi manusia. Penyensoran telah menjadi topik perdebatan dan kontroversi karena menyangkut keseimbangan antara perlindungan kepentingan publik, keamanan nasional, dan keharmonisan sosial dengan prinsip kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan hak atas informasi. Upaya melawan sensor termasuk advokasi kebebasan ekspresi, mempromosikan hak digital dan privasi, mengembangkan alat mengenalkan untuk melewati sensor internet.
mendukung media independen, dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya akses informasi yang terbuka. Oke, itu censorship. Selanjutnya yaitu censored word. Censored adalah alat diagnosis jaringan yang memungkinkan Anda melacak rute yang diambil oleh paket sumber ke tujuan seluruh jaringan. Ini membantu mengidentifikasi rute atau perangkat perantara dalam kurung hop yang dilintasi paket, mengukur waktu perjalanan pulang pergi dalam kurung RTT untuk setiap hop, dan mengidentifikasi masalah adalah kemacetan konektivitas jaringan. Prinsip kerja Transport melibatkan penggunaan paket ICMP, Internet Control Message Protocol, atau UDP, User Datagram Protocol, dengan nilai TTL dalam kurung time to live yang meningkat secara bertahap. Di sini ada pada simulator, yaitu kita diminta untuk mengetahui setiap alamat pada setiap router. Maka kita melakukan transfer untuk mengetahui uh, uh, pesan atau alamat IP setiap router yang disembunyikan. Oke, telah sampai pada akhir simulator. Telah diselesaikan. Untuk penjelasannya pun telah selesai. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.